ketika pada tanggal atau pada hari Isnin, hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat menghampiri Rasulullah. Kedua malaikat itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Israel. Datang bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang sakit. Sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua malaikat yang berwujudkan manusia ini mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah." Tapi Rasul tidak mendengar ucapan itu, hanya Siti Fatimah putri kesayangannya yang mendengar ada suara memberi salam. Langsung membukakan pintu dan melihat dua sosok manusia. Dan Fatimah bertanya, "Ada apa kedatangan kalian berdua?" Dua malaikat yang berwujud manusia itu mengatakan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah memberikan jawaban, Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya. Bahasa sibuk ini adalah Rasulullah sedang sakit, tidak bisa diganggu. Akhirnya kedua sosok malaikat ini kembali, tidak jadi bertemu dengan Rasulullah. Tapi pada waktu yang lain datang lagi pada hari yang sama. "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah." Masih didengar oleh Fatimah sementara Rasul tidak. Kembali Siti Fatimah membuka pintu dan bertanya, "Ada apa lagi kalian datang?" Mereka mengatakan, "Kami ingin bertemu dengan Rasulullah." Fatimah kembali memberikan jawaban, Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya. Sakit maksudnya. Silahkan datang kembali pada waktu yang lain. Akhirnya kedua malaikat itu pergi dan kemudian datang kembali untuk yang ketiga kalinya. Kembali mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah." Kali ini yang mendengar adalah Rasulullah. Siti Fatimah tidak mendengarkan salam itu, tapi Rasulullah yang mendengar. Lalu Rasulullah memanggil anaknya Fatimah, "Fatimah, ada siapa di luar?" Fatimah mengatakan, "Mungkin yang sudah dua kali datang, tapi saya katakan Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya dan tidak bisa diganggu. Sekarang jangan engkau suruh pergi, tapi suruh masuk." Akhirnya Fatimah menyuruh masuk kedua orang tersebut. Dan keduanya masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya lalu duduk di posisi bagian kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kedua malaikat ini bercerita atau menyampaikan tugas mereka, terlebih dahulu Rasulullah bertanyakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? "Wahai saudaraku, apakah hari ini adalah merupakan hari terakhir dalam hidupku?" Malaikat tersebut mengatakan, "Kami diutus Allah untuk melaksanakan tugas.
yaitu mencabut nyawa Rasulullah. Betul ya wahai Rasulullah, kami ditugaskan untuk mengambil nyawamu, bahwa hari ini adalah merupakan hari terakhir bagimu, karena tugasmu sudah selesai menyampaikan risalah. Kembali Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, andaikan aku sudah kembali kepada Allah, tidak berada di alam dunia ini lagi, lalu bagaimana nasib umatku? Nah, di sini mau meninggal masih mikirin umat, Pak. Kalau kita kan terkadang jarang atau yang kita pikirkan yang adalah harta. Rasul masih memikirkan kalau aku dipanggil oleh Allah, lalu bagaimana dengan nasib umatku? Lalu malaikat itu memberikan jawaban, kami diberi tugas menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Salam apa itu? Allah mengatakan bahwa Allah tidak mengizinkan umat lain masuk terlebih dahulu ke dalam surga kecuali umatmu yang lebih dahulu masuk. Itu pesan dari Allah kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Allah tidak mengizinkan umat lain masuk terlebih dahulu ke dalam surga kecuali umatmu lebih dahulu. Itu berita gembira. Ketika mendengarkan berita gembira itu, dan ketika itu Fatimah pun berada di dekat Rasul. Rasulullah menoleh ke arah Fatimah, menunjukkan wajah yang berseri-seri, riang gembira. Kenapa? Karena mendengarkan bahwa umat Muhammad, umatnya yaitu yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Ketika malaikat memberikan kabar bahwa umat Muhammad akan lebih dahulu masuk ke dalam surga, wajahnya berseri-seri dan sembari menoleh kepada Siti Fatimah. Lalu malaikat mengatakan, tapi wahai Rasulullah, nah di sini letak masalahnya, Mbak. Tapi ada konsekuensi logisnya. Kalau bahasa kita begitu. Allah juga tidak mengizinkan umat lain masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Nah di sini sedihnya tuh di situ. Kecuali umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad SAW. Allah tidak mengizinkan umat lain lebih dahulu masuk ke dalam neraka kecualinya umat engkau ya Rasulullah. Nah di sini ketika mendengarkan itu, wajah Nabi Muhammad berubah menjadi suram, sedih, sembari menoleh kepada Siti Fatimah. Tapi apa hendak dikata? Itu sudah ketentuan Allah, Pak. Umat Nabi Muhammad duluan masuk surga dan umat Muhammad pula duluan masuk neraka. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang dalam surga, jangan ke dalam neraka, kan begitu. Caranya bagaimana? Ikuti saja Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ati Allah wa ati Rasul. Patuhi Allah, patuhi Rasul. Khalas. Wa ulil amri minkum. Dan orang yang memimpin kamu pada jalan kebaikan. Jadi Rasulullah menunjukkan wajah yang sedih ketika mendengarkan bahwa yang pertama sekali masuk ke dalam neraka itu adalah umat Muhammad. Nauzubillah, jangan sampai terjadi sama kita. Karena itu bimbing diri kita, bimbing keluarga kita, bimbing keturunan kita. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam surga untuk yang pertama sekali. Setelah itu barulah malaikat tersebut akan mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, bisakah kami mulai?
Kata Rasulullah, sebelum engkau cabut nyawaku, aku ingin berbisik kepada Siti Fatimah. Akhirnya Fatimah mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya agar kuping Siti Fatimah didekatkan ke mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah tidak bisa lagi berbicara dengan agak keras. Siti Fatimah mendekatkan kupingnya ke mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berbisik kepada Siti Fatimah. Apa katanya? Yang pertama dibisikkan oleh Rasulullah adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Hanya kalimatnya as-shalah. Yang kedua an-nisa, an-nisa, an-nisa. Salat, salat, salat. Wanita, wanita, wanita. Nah, dua pesan terakhir Rasulullah lewat anaknya Siti Fatimah untuk kita semua. Apa artinya ini? As-shalah. Jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Jangan. Sholat ini fardu ain hukumnya. Bagi yang sudah baligh, yang sudah dewasa. Fardu ain. Kalau kita kerjakan berpahala untuk kita, kalau kita tinggalkan dosanya pun untuk kita. Itu namanya hukumnya fardu ain, khitabnya untuk diri kita sendiri. Kalau fardu kifayah, kita tidak mengerjakan, orang lain mengerjakan, kita sudah gugur kewajiban kita. Seperti menyolatkan jenazah, hukumnya kan fardu kifayah. Hanya ada dua orang yang menyolatkannya, imam satu, makmum satu. Sholat jenazah, yang lainnya nggak ikut. Udah, yang lain udah selesai tugasnya. Tidak berdosa. Tapi kalau fardu ain seperti sholat, kita yang berpahala, kita tidak sholat, kita yang berdosa. Pesan Rasulullah, as-shalah. Tolong jaga sholat. Sholat ini dijaga. Dijaga. Arti menjaga itu apa? Kita jaga waktu demi waktu, jangan sampai satu sholat pun luput dari kita. Jaga sholat, ya Pak ya. Kalau kita udahlah, kita ini udah beres lain urusannya. Sholat insya Allah udah terjaga dengan. Nah, bagaimana dengan istri kita, bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan cucu kita? Ini yang perlu kita perbaiki, kita arahkan. Nah, sholat. Yang kedua an-nisa, 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 wanita. Apa maksudnya? Tolong jaga wanita. Wanita ini harus kita jaga, kita lindungi, bukan untuk bukan untuk dimanfaatkan mencari dunia, bukan. Dunia, wanita ini adalah makhluk Allah yang perlu kita lindungi. Asal kejadiannya aja dari rusuk kiri Nabi Adam perlu dilindungi. Jadi jangan kita anggap bahwa Nabi Siti Hawa itu dijadikan dari tulang rusuk. Bukan, itu bukan begitu maksudnya. Itu makna majazi. Makna majazi. Kiasan. Artinya apa? Wanita itu dijadikan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Artinya wanita itu butuh perlindungan. Itu aja. Bukan tulang rusuk Nabi Adam diambil, bukan. Nah, kalau tulang rusuk Nabi Adam diambil satu istrinya, lalu kalau istrinya 4, habis dong 4 biji tulang rusuknya. Bukan itu maksudnya. Wanita itu perlu mendapatkan perlindungan. Itu aja. Karena ini di zaman jahiliyah wanita ini sangat dihinakan. Sangat dihinakan. Tapi begitu datang Islam derajat wanita naik. Cuman terkadang kita menyayangkan juga wanita sendiri yang merendahkan derajatnya sendiri. Ada. Nah, di zaman jahiliyah itu maaf, kalau wanita sedang menstruasi, kedatangan bulan, itu wanita itu dianggap kotor. Kotor. Dan kalau sudah menstruasi, dia diasingkan ke belakang rumah.
Ada gubuk kecil di belakang rumahnya, di situ ditempatkan wanita yang sedang menstruasi. Dan tidak ada yang boleh mendatangi dia kecuali yang mengantarkan makanan, petugas yang mengantar makanan dari keluarga itu. Begitu hinanya wanita pada zaman jahiliyah, tapi Islam datang semua diangkat derajatnya. Artinya apa? Wanita itu memang mengeluarkan darah kotor, bukan berarti seluruh badannya kotor. Bukan berarti tidak boleh duduk berdekatan dengan mereka. Yang tidak boleh itu hanya satu. Yang utama, jangan baca Quran dan jangan mengadakan hubungan suami istri. Itu aja. Aktivitas lain silahkan. Nah, itu zaman jahiliyah begitu. Kalau udah wanita datang bulan menstruasi, kirim ke gubuk sana. Tidak boleh didatangin. Berapa lama? Tergantung berapa lama dia suci. Berhenti. Kalau seminggu dia di sana. Nah, begitu hinanya orang jahiliyah menganggap wanita. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Wanita dianggap sumber kehinaan pada zaman itu. Sekarang kan tidak. Wanita sekarang sudah lebih mulia, jauh terangkat derajat. Bahkan dengan adanya emansipasi ini lebih terangkat lagi mereka. Sebenarnya yang mencetuskan emansipasi itu adalah Rasulullah. Pencetus demokrasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pencetus demokrasi. Tidak memaksakan diri. Nah, itu. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, meninggalkan pesan kepada kita lewat Siti Fatimah, pertama jaga sholat. Jaga sholat. Kalau sholat kita beres, insya Allah aman. Aman insya Allah. Jangan khawatir. Kedua, jaga wanita. Istri kita, anak kita, saudara kita, tante kita, encing-encang kita. Jaga mereka. Lindungi mereka. Kenapa? Karena wanita memang adalah wanita lemah yang perlu mendapatkan perlindungan. Bapak dan jamaah sekalian, insyaallah kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Hadis, ajaran yang disampaikan Rasulullah lewat para asatizah, para ustadz, para ulama, maka insyaallah kita aman.